Audio Jungle. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saudara, puji nama Tuhan. Selamat datang beribadah ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau bawa segenap hati kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkaulah jawaban
doaku saat ku menyembah Rohmu bekerja. Percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita mau katakan dengan segenap hati bahwa Engkau satu-satunya jawaban hidup kami, Tuhan. Amin. Jawaban di setiap doa kami. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, amin. Kuasa-Mu sempurna, Tuhan. Dan saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita mau katakan dengan segenap hati, kami mau percaya, Tuhan, saat ini, Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, saat kami berdoa, Kau bekerja bagi setiap kehidupan kami. Lebih lagi katakan dengan segenap iman-Mu, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu bekerja sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Katakan, Tuhan, kami percayakan segala perbuatan bagi setiap kami, Tuhan. Segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami, segala pergumulan kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tahu. Kami yakin dan percaya Kau bekerja bagi setiap kehidupan kami, Tuhan.
kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Kau bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu yang sembuhkan Tuhan, kuasa-Mu yang pulihkan. Kau Yesus yang benar, Kau Tuhan yang besar, Kau Raja setiap kami, Kau Raja kami. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau memberi hati kami, Kau memberi hidup kami. Yesus, bekerja bagi setiap hidup kami. Kau satu-satunya, Kau yang kuandalkan Tuhan. Haleluya. Yesus, satu-satunya yang kuandalkan. Katakan satu-satunya. Yes Tuhan, ini setiap ungkapan hati anak-anak-Mu Tuhan. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya. Pengharapan, sumber kedamaian. Yesus, satu-satunya
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya satu-satunya yang bisa kami andalkan Tuhan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu datang di hadirat-Mu. Biarlah saat ini Kau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sukacita tercurah di tempat ini, Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami siap bersorak buat Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau bersuka buat Tuhan. Bahasanya Dia Tuhan Allah Raja yang perkasa. Bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Oh, nyanyian baru ku nyanyikan bagi Rajaku yang melawatku. Amin. Harapanku yang bersinar, jalan Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Bahasanya Dia sumber kemenangan kita saudara, amin. Biarlah bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Kalau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Oh, nyanyian baru ku nyanyikan. Haleluya. Yes Tuhan yang melawatku. Oh, pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku nyanyikan bagi Rajaku yang melawatku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Lagi-lagi katakan
mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tanganmu bahwasanya saat ini kau merasa bahagia. Amin. Haleluya. Saat ini kita telah menemukan kasih yang sejati, kasih yang telah dicurahkan bagi Allah Bapa kita, untuk bagi kita umat-umatnya saat ini yang datang memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya ke dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Kau berkesudahan tetap selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah yang dari hatiku, hanyalah untukmu. Puji yang terbaik hanyalah bagiku.
saat ini Bapa kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan saat ini. Tiada nama yang berkuasa Tuhan kalau kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Halo? Halo? Oh iya, gimana jadinya? Iya.
kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kasih yang besar, kasih yang nyata dari Engkau Tuhan Yesus, yang membawa kami di tempat ini dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami menerima hadirat Tuhan di tempat ini. Kuasa Roh Kudus yang turun di atas kami bersama-sama dengan kami saat ini ya Tuhan Yesus, yang menyertai kami saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur dalam pujian penyembahan ini. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami, menguasai pikiran kami, dan kami boleh menerima kebenaran dari firman-Mu saat ini ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Sukacita surga itu harus selalu menguasai hidup kita semuanya. Amin. Hari ini tadi pukul 4 pagi, hamba Tuhan dari Madiun, Bapak Pendeta John Maulana Siddiq dipanggil oleh Tuhan. Dan beberapa saya sedang mempersiapkan karena memang kalau salah satu anggota atau pimpinan gereja lokal itu yang harus melayani dari pimpinan daerah, tadi saya sedang mengkoordinasikan dengan rekan-rekan saya, dan keberadaan beliau begitu luar biasa, sungguh berarti juga bagi jemaat di tempat ini. Bagaimana tentang pengajaran praise and worship, bagaimana segala sesuatu dalam kebersamaan pada waktu itu masih dalam perintisan gereja di tempat ini, beliau ikut andil juga. Dan saya sedih juga karena waktu terakhir dalam perjumpaan itu di bulan Oktober, yang lainnya hanya video call, saudara. Dan memang beliaunya sakit komplikasi, ada jantung, ada paru, ada gula, ya. Begitulah hambanya. Tapi kegigihannya begitu luar biasa dalam mengiring Tuhan. Tempat yang sederhana yang saya kunjungi di sana, beliau setia dengan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Ada pada waktu itu jemaat di tempat ini yang nikah dengan jemaat di sana, yaitu Cedesi, kakaknya Lucy, gitu. Jadi jemaat di sana dengan saudara Junaidi, ya, menikah dengan saudara Jun. Nah, beliau yang menyambung bagaimana hubungan kita di sana. Jadi banyak hal yang Tuhan percayakan di situ. Ternyata barusan dikabarin kalau pemakaman menunggu anak-anaknya besok. Karena anak-anaknya ada di Kalimantan dan yang nomor 2 ada di Bali, yang nomor 3 barusan berangkat di Kanada. Jadi yang dari Kanada jelas gak bisa pulang karena sesuatu hal, situasi yang seperti ini. Nah, nunggu kakak-kakaknya yang dari Kalimantan dan dari Bali. Jadi besok dan hari ini nanti acara ucapan syukur hari ini, untuk penutupan peti kemungkinan juga hari ini. Setelah ibadah nanti kita akan koordinasi kembali. Baik, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sukacita itu harus tetap ada, amin. Karena bagi kita sebagai orang yang percaya, kedukaan itu hanya sementara. Apa yang Tuhan percayakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, semua akan menghadapi hal yang sama. Ada masa-masa di mana zaman anugerah kita saat ini kita akan menikmati, ada kematian, dan nanti kalau memang Tuhan tentukan kita akan melihat
bersama-sama, ya kita nggak mengalami kematian tapi kita akan mengalami tubuh kebangkitan yang sama. Dan kita akan sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu untuk menyambut kita semuanya. Haleluya. Jadi jangan pernah takut dengan kematian karena memang sesungguhnya hidup di dunia itu hanya sementara. Kehidupan yang akan datang itu yang harus kita jalani. Jadi hidup yang ada di dunia ini untuk membekali kehidupan kita yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Mari kita akan buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya, betul? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bergantian melewati dua perikop di sini. Yang pertama Roh Kudus dijanjikan, yang kedua Yesus terangkat ke surga. Baik, saya akan mengawali, nanti ayat 8 kita baca bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga, ya silakan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang 8 kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi begitu luar biasanya banyak hal yang Tuhan percayakan bagi bangsa Israel pada waktu itu, bagi umat Yahudi pada waktu itu. Karena disitulah terkumpul bagaimana ketika Yesus mau terangkat ke surga, yang Tuhan percayakan bagi rasul-rasul pada waktu itu, bahwa Tuhan menjanjikan seorang penghibur. Dan di situ ketika mereka berkumpul, saudara, ketika mereka berkumpul di situ, dan ketika Yesus mulai terangkat ke surga, dia berseru-seru. Dan inilah tulisan yang ditulis oleh Dr. Lukas. Kisah Para Rasul itu tulisan bukan Rasul Paulus, jadi tulisannya Dr. Lukas, saudara. Begitu luar biasanya terperinci apa yang dituliskannya itu, detail sekali. Di sini dikatakan sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah itu diberitakan kepada setiap murid, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kerajaan Allah ini memang harus tinggal bersama-sama orang-orang yang percaya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera. Amin. Makanya di dalam Yohanes juga dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara, damai sejahtera Allah ini yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Yang terutama harus kita terima adalah damai sejahtera. Apapun keberadaan kita, kalau kita menerima damai sejahtera, menghadapi segala sesuatunya, itu tenang. Dan kalau kita menghadapi dengan ketenangan, banyak hal-hal yang dibukakan oleh Tuhan. Amin. Apapun masalah hidupmu, apapun permasalahanmu, apapun sakitmu, saudara. Jadi jangan tergesa-gesa dalam memutuskan segala sesuatu, harus tenang terlebih dahulu. Kalau kesaksiannya kemarin seperti saudara Agustinus ketika tasnya jatuh itu, saudara. Agustinus Lase, saudara. Anaknya gak ada di sini. Saudara,
Begitu sukacitanya Dr. Habil kemarin menceritakan, oh kesaksian luar biasa dari Pak Rudi. Wah. Ya tasnya jatuh itu ya karena tergesa-gesa mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan yang salah. Padahal kalau di jalan tol memang nggak boleh orang pejalan kaki itu melintas di jalan tol. Begitu bahayanya. Dan dia begitu rupa mengambil keputusan langsung lari mencari tasnya, bukan mengambil tasnya. Karena tasnya sudah ketemu duluan sebetulnya, saudara. Jadi kalau tergesa-gesa mengambil keputusan pasti banyak hal hasilnya salah, hasilnya keliru. Jadi kalau kita tenang terlebih dahulu, coba kalau kemarin itu Agus tenang, saudara. Dia akan melihat supir truk itu yang menyerahkan tasnya kepada kita. Dan dia nggak buru-buru lari, nggak capek-capek. Begitu ditemukan dia linglung di bawah pohon. Akhirnya disiapin dia dipanggil pohon sama teman-temannya. Ya saudara, ya karena kita ditemukan di bawah pohon itu kemarin. Saudara, jadi kalau kita nggak menemukan damai sejahtera, kita nggak akan bisa tenang menghadapinya. Seperti hari ini juga. Hambanya Bapak Pendeta John Maulana Siddiq, saudara, dipanggil oleh Tuhan. Beritanya sebenarnya jam 4 tadi, saya nggak tahu dikontak-kontak, malah justru Om John Bega yang kontak saya. Begitu Om John Bega yang kontak saya, ada kabar apa ini? Sudah tahu, Bro, itu Bapak Joni dipanggil oleh Tuhan. Oh, ini kemarin saya barusan kontak-kontak di grupnya WA Rayon, nggak menyinggung tentang sakitnya Pak Joni, nggak menyinggung tentang keberadaannya Pak Joni, tapi berbicara tentang hal yang lain. Tidak membicarakan itu. Hari kemarin, saudara. Dan begitu luar biasanya kalau saya mendengar hal itu, sontak saya langsung telepon keluarganya nggak bisa, telepon anaknya nggak bisa, telepon jemaatnya nggak bisa. Udah saya biarkan sebentar, saya berdiam sejenak. Dan ternyata ada yang bisa dikontak salah satu jemaatnya, dan saya tanya, bagaimana nih keberadaannya? Masih bingung Om, ini mau diapakan Om? Yang jelas dirawat dulu. Gitu. Saya bilang, sampai terakhir ini tadi ternyata masih belum dirawat juga, belum dimandikan. Saya bilang, dimandikan sekarang, apapun keadaan dimandikan sekarang, jangan tunggu apa-apa lagi. Saudara, kita terus doa. Dan kalau semuanya tenang, oh ya, ada apa yang harus kita planning ke depannya. Harus apa yang kita putuskan itu pasti tepat. Amin. Enggak gerusa-gerusu. Oh, ternyata tadi memang awalnya saya koordinasi dengan Pak Jono, Pak Sarjono, Pak Agus Wiono, kita mau berangkat sekarang atau gimana setelah ibadah. Karena memang yang diperlukan peti harus berangkat dulu nanti setelah selesai ibadah. Ya tahu nanti rencananya atau saya sana langsung menginap saja. Nggak usah bolak-balik gitu, saudara. Nanti diatur saja. Ini masih bisa diputuskan. Haleluya. Pokoknya tenang terlebih dahulu. Kalau semuanya ambil bagian, pasti Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadilah tenang. Tenang ini juga yang memimpin kita, yang bisa membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Kalau kita nggak tenang, kita nggak akan bisa berdoa. Berdoa bisa nggak bisa konsentrasi dengan baik. Saudara, itu penting supaya kita menjadi tenang, supaya bisa memutuskan keputusannya tepat. Haleluya. Kalau kita tenang, ada hikmat Tuhan yang menyertai, yang menuntun kita. Bagaimana kita harus bisa mengambil keputusan. Kalau terburu-buru, orang kalau terburu-buru pasti banyak ada hal yang tidak tepat untuk hasilnya kita dapatkan. Coba kalau saudara berangkat kerja terburu-buru, saudara berangkat sekolah terburu-buru, saudara berangkat kemanapun kalau terburu-buru, kemerungsung saudara bahasanya. Pasti banyak ada aja yang kita hadapi. Tapi kalau kita tenang, semuanya dipersiapkan dengan baik, akan menerima hasil yang baik. Haleluya, haleluya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah menderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tadi sudah katakan
kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera. Haleluya. Yang damai sejahtera katakan amin. Haleluya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan begitu luar biasanya ketika murid-murid itu menerima Roh Kudus. Roh Kudus ini roh yang begitu suci, yang mulia. Roh Allah sendiri, haleluya. Tapi banyak hal pertentangan, perdebatan di akhir-akhir ini. Bahkan di masa akhir zaman ini, Roh Kudus ini begitu rupa diperdebatkan. Ada yang menyesatkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang tertinggi, yang berdaulat, yang dipercayakan Tuhan, yang begitu luar biasa. Roh itu dicurahkan oleh Yesus Kristus, oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus itu adalah firman itu sendiri, amin. Yang menuntun kita, yang seringkali memberikan filter di dalam pikiran kita. Yang menyaring sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang benar, yang baik, yang kita terima. Haleluya. Yang tidak benar itu disingkirkan, disaring di situ. Dikeluarkan dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus itu selalu menyingkirkan segala sesuatu yang tidak benar di dalam hidup kita. Saudara memiliki pikiran yang jahat, Roh Kudus mengingatkan supaya kita tidak bertindak jahat. Haleluya. Lebih kuat mana roh yang ada di dalam dirimu? Roh Kudus atau roh manusia? Roh manusia itu menyesatkan. Roh Kudus itu memberikan jalan yang terbaik dalam kebenaran kita. Haleluya. Roh Kudus itu roh yang luar biasa yang selalu menuntun kita dalam kebenaran. Makanya manusia tanpa roh itu adalah apa? Makhluk yang lain, makhluk di luar manusia. Makhluk di luar manusia itu tanpa roh. Ada anjing punya roh? Anjingnya mati, rohnya langsung ke surga, saudara. Gak ada, saudara. Binatang itu gak punya roh. Hanya manusia yang memiliki roh. Amin. Amin. Kalau saudara dijumpai ada roh yang berupa anjing, ada roh yang berupa kuda, saudara itu salah, saudara. Kalau gambaran Roh Kudus itu merpati itu gambaran yang lembut, saudara. Ketika Yesus Kristus dibaptis turun seperti burung merpati, ya kan? Dan itulah pernyataan Roh Kudus. Inilah anakku yang kukasihi. Hanya kepadanya lah aku berkenan, hanya pada Yesus. Dan gambaran Roh Kudus itu ketika kita berdoa, kok melihat ada burung merpati, nah saudara, itu berbicara kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ada berbicara tentang api, api itu berbicara tentang pemurnian, bagaimana Roh Kudus itu yang terus menonjol dalam setiap kehidupan saya dan saudara, memurnikan hidup saudara. Saudara, kita lihat. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan kita semuanya. Saudara mendengarkan firman Tuhan dari perkataan mulut saya. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan saya dengan sadar. Biarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja. Segala sesuatu yang saya perkataan kalau tidak benar, ada perkataan jahat, ada perkataan kotor, itu di luar Roh Kudus. Haleluya. Amin. Semuanya dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin saudara, saya dengan sengaja menyinggung saudara dari pernyataan apa yang saya sampaikan, itu berarti dosa. Berarti saya sedang disetel oleh pikiran saya sendiri. Haleluya. Tapi kalau saya dikuasai oleh Roh Kudus, apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima saat ini, mungkin menyakitkan bagi telinga saudara. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus menyingkipkan segala sesuatu yang gak benar dalam hidup kita. Ada kata menyingkip? Gak ada di kamus bahasa Indonesia. Itu terselip. Ya, segala sesuatu yang gak benar di dalam hidup saya dan saudara ditinggalkan. Dan pekerjaan Roh Kudus membersihkan, memurnikan semua pikiran-pikiran saudara dari hidup saudara. Amin.
Selanjutnya Yesus terangkat ke surga. Ketika Yesus terangkat ke surga, disitulah saudara, Yesus menjanjikan enggak langsung Roh Kudus itu diturunkan, saudara. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan itulah yang dirindukan oleh Israel. Tapi Israel enggak ngerti, hanya menuntut realita, enggak mau dengan prosesnya. Maunya bangsa Israel itu instan, cepat. Dia tahu dia adalah amat perjanjian. Tapi yang dia mau, pokoknya Tuhan saja yang terus bekerja. Makanya ketika zaman nabi-nabi, biarkan Tuhan saja yang berperang. Ya. Coba, dalam kitab nabi-nabi saudara, begitu luar biasanya bangsa Israel dalam pembelaan Tuhan. Tembok Yeriko yang harus dikelilingi, hanya dengan dikelilingi saja saudara, bisa roboh. Tidak usah membawa linggis, tidak usah membawa gaodam, tidak usah membawa apa semuanya yang untuk merobohkan tembok yang setebalnya kurang lebih tebalnya itu segereja ini saudara. Temboknya hanya dikelilingi. Tetet, keliling berapa kali? 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali keliling saudara. Sehari keliling 1 kali, 2 hari keliling lagi 1 kali, dikumpulkan 7 kali, 7 hari itu keliling 7 kali saudara. Dan membuat tembok Yeriko itu, tembok Yeriko kan apa? Berdiri kokoh. Hah? Hancur, roboh, saudara. Rata dengan tanah apa nih? Ya. Dan hanya oleh karena pekerjaan Tuhan lah itu semuanya. Enggak Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri turun, roboh. Ya gitu dah, roboh, saudara. Enggak usah keliling 7 kali, saudara. Betul enggak kira-kira? Tapi harus melewati proses semuanya itu. Dan prosesnya di luar kendali kita. Itulah pekerjaan roh pada waktu itu, saudara. Roh Tuhan, roh maksudnya enggak Tuhan secara langsung turun membuat roboh tembok Yeriko. Mereka harus bergerak terlebih dahulu. Saudara, sebelum masalah kita mau diselesaikan oleh Tuhan, kita mau bergerak terlebih dahulu. Amin. Apapun itu masalahmu, kalau kita mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan semuanya tidak terjangkau dengan pikiran kita. Itulah pekerjaan roh. Tidak terpikirkan, gak masuk akal. Katakan gak masuk akal. Itulah cara Tuhan. Saudara gak bisa mengukur dengan kekuatan pikiran saudara. Itu pekerjaan Tuhan. Semuanya kalau dalam kendali Tuhan. Dan rasanya membuat kita wow. Membuat kita tercengang, membuat kita heran. Saudara mau dibuat heran oleh Tuhan? Saudara pernah dibuat heran mungkin dengan sakit yang disembuhkan. Mungkin sedang menerima mujizat, berkat dan lain sebagainya. Ketika Tuhan tiba pada waktunya, begitu luar biasanya, membuat saudara tercengang. Dan kapan itu bisa terjadi kembali? Bahkan mungkin kegerakan itu lebih besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil, An. Pekerjaanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. An di mana, An? Yakin. Tuhan gak mau berhutang dengan kamu. Karena kamu setia dengan Tuhan. Yang penting lebih bangun kesetiaan dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita minta. Enggak usah kita minta berulang-ulang, Tuhan tahu. Haleluya. Yang percaya Yesus katakan amin. Saudara bisa buktikan kalau Tuhan itu bekerja. Saudara bisa buktikan kalau Tuhan itu bisa menyatakan mujizatnya melalui kuasa Roh Kudusnya ini. Dan kuasa Roh Kudus ini benar-benar nyata. Haleluya. Amin. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah pekerjaan Roh Kudus. Selalu dahsyat, selalu membawa pergerakan. Haleluya. Jadi kalau di dalam ibadah kita, di dalam berjemaat tidak ada pergerakan, berarti diam saja. Haleluya. Roh Kudus itu ada kegerakan, katakan kegerakan. Ada Roh Kudus di mana-mana, yang terutama tinggal di dalam hati saudara. Haleluya.
tinggal di saudara-saudara kita yang saat ini percaya. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Dan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan saudara. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan menerima kuasa itu dikatakan. Kamu akan menerima kuasa. Di sini dikatakan, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Gak usah pusing-pusing. Kapan Tuhan? Iki kok suwe rasane. Rasanya sudah melilit-melilit di perut, ya kan? Coba saudara kalau doanya gak dijawab-jawab oleh Tuhan, lambung saudara naik, kena emah saudara. Kalau saya sih masih bisa kena mah, enggak kan masih bisa. Kalau yang nggak punya mama ini yang repot. Maksudnya mah itu istri saya. Kalau saya manggil ibu saya mami, mamiku sudah nggak ada, ya dia mah. Tapi saya nggak mau manggil mah, yang gitu. Jadi kalau saya nggak punya penyakit mah makanya gitu. Makanya saya nggak pernah mengeluh mah gitu. Haleluya. Dan puji Tuhan saya nggak pernah mengeluh sama istri saya. Karena kalau mengeluh istri saya mesti nggak dengar juga. Ya dengar sih. Karena waktu tidur. Yang lah itu. Woi ya gitu kan saudara. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita percaya kita akan menerima. Asal percaya saja. Haleluya. Amin. Saudara menerima kuasa. Saudara bisa buktikan itu, haleluya. Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa waktunya, gak usah melu-melu wes. Serahkan semuanya kepada Tuhan, amin. Waktunya itu waktu milik Tuhan, bukan milik saudara. Saudara hanya mengelola waktu, itu dipercayakan pada manusia, kepada saya dan saudara, amin. Dan ini dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima apa? Menerima apa? Kuasane sopo? Kuasane Presiden Jokowi. Kuasanya presiden itu hanya dengan tanda tangan. Saudara nggak percaya, aku dikasih kuasa Pak Jokowi, nggak bisa saudara. Kalau ada tanda tangannya Pak Jokowi, ada tanda tangannya Pak Jokowi, ada stempelnya dari presiden. Oh semuanya, saudara bisa mempunyai kuasa itu. Tapi kalau kuasa Roh Kudus itu melekat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Karena saudara percaya, amin. Enggak perlu dengan tanda-tanda yang ada secara fisik. Tetapi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri saya dan saudara, saudara sudah nampak kelihatan. Ada damai sejahtera dan sukacita, Roh Kudus tinggal bersama saya dan saudara. Amin. Amin. Makanya Yesus tadi dalam pemberitaan Yesus, pemberitaan tentang kerajaan Allah, pemberitaan tentang damai sejahtera. Haleluya. Kalau kita mengalami damai sejahtera, ada kerajaan Allah yang tinggal di dalam diri kita, berarti Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Roh Kudus bersama-sama dengan siapa? Haleluya. Sudah diberikan. Itu perlu diraih. Makanya ketika Roh Kudus itu dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus, maksudnya Kristus Yesus, Allah Bapa kita pada waktu itu. Dan di loteng Yerusalem semua orang yang menunggu tadi yang dengan setia. Dari 500 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, 120 orang itu saudara. Itu yang menunggu dengan setia. Yang 380 di mana? Bukankah mereka enggak setia? Bukan, semuanya berproses itu saudara. Haleluya. Semuanya berproses. 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka langsung memberitakan kabar sukacita itu apa yang mereka terima. Karena mereka merasakan. Kalau saudara saat ini merasakan kuasa Roh Kudus bekerja itu, gak ada yang bisa menahan saudara untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Amin. Kalau saudara berhenti mengabarkan sukacita, berhenti mengabarkan kabar baik, berarti Roh Kudus tidak tinggal dengan saudara. Haleluya. Halo, cek saudara. Kalau saudara mulai sudah nyaman dengan pelayanan saudara, saudara sudah puas dengan kepercayaan saudara sebagai milik Kristus, hati-hati saudara. Berarti Roh Kudus sedang dihilangkan dalam hidup saudara. Saudara hanya menerima, percaya saja, yang penting selamat. Gak bisa seperti itu. Firman Tuhan juga mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Seringkali saya mengatakan keselamatan itu harus dikerjakan. Amin. Haleluya.
Keselamatan itu harus apa? Kalau saudara mengerjakan keselamatan berarti kuasa Roh Kudus itu sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Dan pekerjaan Roh Kudus itu selalu memberitakan kabar sukacita. Amin. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak suka rasan-rasan. Haleluya. Kurang kenceng. Jojo yang kurang kenceng. Sini Jo. Bilang Jo. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak suka rasan. Siapa yang suka rasa-rasan? Munio sayang. Hati-hati saudara. Lebih besar mana rasan-rasanya atau memberitakan kabar sukacita? Kalau lagi berkumpul itu kita harus memberitakan, sharing, fellowship, memberitakan kabar baik. Haleluya. Bagaimana caranya kebenaran ini bisa disampaikan oleh kabar yang oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Itu perlu ketika kita berkumpul bersama-sama. Itu pentingnya berfellowship. Amin. Tidak membicarakan yang lain. Percuma saudara membicarakan yang lain. Orang yang saudara bicarakan juga nggak ngerti. Karena orangnya nggak ada di situ. Bener nggak kira-kira? Kalau saudara membicarakan orang lain, orangnya ada di situ nggak? Hah? Kalau saudara membicarakan Tuhan Yesus ada di situ nggak? Munio gadang, Munio. Yesus itu selalu ada di hati. Yesus di hati, tiada susah, oh tiada susah, oh Yesus di hati, amin. Kalau Yesus tidak ada di hatimu, susah merajalela. Apa? Karena Yesus tidak ada di hatimu. Maka biarkan Yesus itu tinggal diam di dalam hidupmu. Enggak ada susah, enggak ada kecewa, enggak ada iri hati, enggak ada sakit hati. Yang sakit hati katakan amin. Loh, sakit hati ya? Ada yang sakit hati. Cepat bertobat supaya kamu disembuhkan gak sakit hati. Haleluya. Kalau Yesus ada di hati gak ada susah, gak ada penderitaan, amin. Saudara menderita karena Kristus, kalau Yesus ada di hatimu diberikan kekuatan, haleluya, amin. Yesus sebelum menderita dia sudah tahu, dia sudah mengalami terlebih dahulu ketika di Bukit Getsemani. Dia merasakan begitu pedih yang akan dialaminya. Dia merasakan sakit dia tapi gak merasakan sakit hati. Karena dia tahu dia harus melewati semuanya itu. Amin. Meskipun disakiti dia gak akan dendam dengan orang-orang yang menyakiti. Makanya dia berdoa. Mereka tidak mengerti apa yang telah mereka haleluya. Doakan saja orang yang menyakiti. Yang menyakitimu, haleluya. Siapa yang menyakitimu? Doakan saat ini. Dia tidak mengerti apa yang telah mereka perbuat. Halo, amin. Buang sakit hati di dalam hidup saudara. Itulah pekerjaan Roh Kudus, damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera tidak memiliki sakit hati. Orang yang memiliki sakit hati dia akan menderita hidupnya. Halo? Ada yang menderita karena sakit hati? Karena iri hati, dengki, benci, dan kakak-kakak adik-adiknya itu. Saudara tidak akan menerima sukacita. Bebaskan hidupmu, luaskan hidupmu. Dan saya mau katakan lagi, saudara mungkin tidak memiliki sakit hati, saudara memiliki kebencian, saudara tidak memiliki iri, dengki, dan seterusnya. Tapi kalau saudara ingin berbuat baik saja, saudara ingin berbuat baik saja itu tidak cukup katanya. Perbuatan baik itu harus disertai oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Perbuatan baik itu tidak ada embel-embelnya, tidak ada maksud untuk mendapat puji-pujian. Haleluya, amin. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bukan hasil usaha kita, amin. Bukan hasil perbuatan baik kita, amin. Tapi oleh karena penebusan darah Kristus. Haleluya. Itu yang penting. Tuhan mengingatkan dengan kuasa Roh Kudus itu. Pentingnya kuasa Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau saudara ada kuasa Roh Kudus, ada kendalinya, ada proteksinya, ada penyaringnya, saudara. Mari kita belajar bagaimana kuasa Roh Kudus itu terus bekerja. Kuasa Roh Kudus itu tinggal diam. Bahkan kuasa Roh Kudus itu terus melimpah dalam kehidupan kita.
Yang terlebih dahulu hidup kita, hidup saya dan saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Sampai kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi untuk dipimpin. Kalau dipenuhi nggak mau dipimpin, ini bahaya. Saudara. Banyak orang yang dipenuhi tapi nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Harus sampai mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu ketika kita mendapat satu pilihan. Bagaimana harus mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang jahat. Bagaimana kita memberikan keputusan yang tepat dan memperoleh tujuan yang benar. Itu kendali Roh Kudus yang bekerja. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus itu selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Selalu mengutamakan, katakan mengutamakan Tuhan di dalam hidup saudara. Itu kunci. Itu ayat emasnya drummer kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, jodoh, apalagi mau jodoh wes lah toh, wes ditambahkan itu. Padahal gak meminta, datang sendiri mak jenguk di depan, oh baby gitu ya. Haleluya, senengnya ya ampun. Ya itu bagian dari apa yang telah ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Karena mendahulukan Tuhan. Serang ngerti jarak pandaan Kediri mah kecil. Se-Indonesia bro. Luar negeri pun paling nggak apa-apa. Kayak kemarin aja promonya apa itu? Air Asia. Surabaya, Malaysia. Berapa? 75.000. Nah, budal ning Malaysia. Dek budal Malaysia balik nih saudara. PP 150.000 saudara. Wes penting roh ngrasakne Malaysia baru balik nih mulih itu saudara. Enak kan gitu? Kapan ada lagi ya? Rahasia sebangkrut tenan saudara. Itu pun hanya beberapa bangku saja gitu. Cepet-cepetan. Saudara, jadi kalau kita mau mengutamakan Tuhan, percaya, nggak usah kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan nggak usah kita serukan kepada Tuhan. Tuhan tahu, amin. Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan mengerti isi hatimu, An. Haleluya. Tuhan mengerti kerinduanmu, haleluya. Apapun yang ada di dalam diri, dahulukan Tuhan. Percaya saja, Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup saudara. Amin. Roh Kudus yang mengendalikan hidup saudara, haleluya. Setiap langkah, bahkan saudara, selai rambutmu yang jatuh loh. Saudara tahu? Saudara tahu? Kowe dhewe sing duwe rambutnya ceblok raro, saudara. Sampai di jero pangan itu rambutnya sapa selilitan rambutnya dhewe, saudara. Tuhan tahu selai rambut kita yang jatuh. Luar biasa enggak? Halo? Saudara sedang mengecilkan Tuhan kalau saudara enggak percaya hal itu. Sehelai rambut saudara yang jatuh saja. Bahkan ketombe saudara yang jatuh kira-kira. Gak sido rambut itu, ketombe saudara. Artinya saudara sudah bersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Semuanya dalam kendali Tuhan. Yang terakhir, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun kau melangkah, di situ Tuhan sertai kau. Haleluya. Jangan takut dan gentar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mau dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat
mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanku, lawatanmu, doa yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Manis dan lembut, penolong yang sejati, dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanku, lawatanmu,
saat ini. Sungguh Yesus hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Damai sejahtera ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu terbatas, kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Terus memimpin kami kepada kebenaran itu. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi Allah. Syukur bagi-Mu Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, pemerintahan dari gubernur, wali kota, bupati, demikian juga camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan sertai mereka. Berserta dengan anggota-anggota, wakil-wakil rakyat kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bersinergi untuk membangun negeri ini, untuk kemakmuran bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala mara bahaya, hal-hal yang mengganggu bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ancaman bencana alam, untuk banjir, gunung meletus, dan apapun gempa bumi ya Tuhan Yesus, semuanya yang menimpa bangsa kami. Tuhan memberkati para korban-korban, Tuhan memberikan keluarganya penghiburan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal ya Tuhan, kelompok-kelompok etnis Tuhan, ras, suku dan bangsa yang mereka saat ini sedang dirongrong Tuhan. Tuhan kami berdoa buat bangsa kami. Dan persatukan bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami menjauhkan dari perpecahan, pertikaian dalam setiap kehidupan kelompok, ras, suku dan agama ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah keluar semuanya. Tuhan memberkati bangsa kami. Segala paham radikal yang ingin menghancurkan bangsa kami, menghentikan paham-paham yang tidak benar, semuanya kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Satuan tugas COVID-19 yang terus bekerja Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat menyertai mereka untuk menjalankan tugas mereka masing-masing, para medis, dokter, relawan, dan satuan tugas keamanan TNI, Polri, Satpol PP, dan mereka yang bekerja saat ini untuk satuan tugas COVID-19, semuanya Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah menyertai pelaksanaan untuk vaksin ya Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh perekonomian bangsa kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Sistem pemerintahan semuanya Tuhan, kami percaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Mereka memiliki roh takut akan Tuhan yang selalu menyertai mereka, menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Semua perkara-perkara yang tidak berkepentingan untuk bangsa kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini berdoa buat saudara-saudara kami yang menderita sakit, apapun kondisinya Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami ini ya Tuhan Yesus, yang mengalami sakit, kami berdoa untuk Pak Jarod. Tuhan pulihkan kesembuhannya, organ tubuhnya Tuhan sempurnakan, kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Anaknya Nia Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Pak Jarod saat ini, Tuhan memberkati kekuatan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Darmianto. Kau terus pulihkan kesehatannya. Kami terus berharap kepada Tuhan karena Engkaulah sumber
jawaban Engkau-lah yang memiliki kuasa dan mujizat itu. Dan saat ini kami tetap berdoa, Tuhan untuk kesembuhan Pak Darmianto di dalam nama Yesus, organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan, di dalam nama Yesus sembuh sempurna. Ibu Sri Manap kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu, organ ginjalnya Tuhan kami berdoa Tuhan memberkati kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pak Haryono yang saat ini tidak bersama-sama kami ya Tuhan Yesus, yang badannya kurang enak badan Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna, Tuhan memberkati proteksi untuk istrinya, anaknya, semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan keluarga Pak Haryono, ya Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit ya Tuhan Yesus, satu persatu Engkau menjamah, ada kesehatan yang Tuhan alirkan, kesembuhan yang Tuhan alirkan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala permasalahan beban kehidupan perekonomianmu serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia sumber jawaban dan Dia akan membuka pintu-pintu dalam setiap kehidupanmu. Pintu-pintu berkat, pintu-pintu apapun yang saat ini kau menemui jalan buntu, Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang setia kepadamu, yang berharap kepada Tuhan. Ketika mereka memberikan taburan benih, persembahan, Kau akan mengembalikan sesuai dengan janji firman-Mu. Mereka akan menabur benih mereka di tempat yang subur. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan memberkati keluarga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Diberkatilah kehidupan nikahmu, diberkatilah usaha ternak sawah ladangmu. Segala apa yang kau usahakan Tuhan membuatnya berhasil karena Engkau mendahulukan kepentingan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati setiap engkau yang saat ini bersama-sama yang hadir di tempat ini. Kuasa Tuhan menurunkan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan Yesus akan menjemput dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari dengar pengumuman. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Sabtu, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di gereja. RPPI, Yes We Can, Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Pasutri GPI, saling mencintai, di dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Mari datang dan ikuti ibadah pasangan suami istri yang diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-1 dan ke-3 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site di gereja. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-2 dan 4 pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui Zoom dan YouTube. Link Zoom akan dibagikan melalui WA Group. Ibadah doa Jumat diadakan pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Berikut kami sampaikan jadwal penata layanan. Ibadah doa malam Praise and Worship dilayani oleh keluarga Bapak Eko Santoso. Penata layanan ibadah raya minggu depan, worship leader, dilayani oleh Bapak Yefta dan Saudara Andreas. Singer, dilayani oleh Saudari Pinca dan Yemima. Penjaga kotak kolektan, Saudari Pinci dan Mariska. Penyambut jemaat, dilayani oleh keluarga Bapak Sarjono. Demikian arta gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sebentar pengumuman untuk persembahan, Bapak Ibu boleh langsung turun. Di depan akan disediakan kotak untuk persembahan.
Dan nanti hari ini kita akan mengadakan persembahan ekstra untuk hambanya almarhum Bapak John Maulana Siddiq yang akan disediakan di depan sini. Mungkin kotaknya bisa dipersiapkan. Persembahan tetap 2 kali. Jadi Bapak Ibu sebelum keluar dari gereja bisa memasukkan untuk kotak persembahan. Haleluya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Haleluya, Allah berkata, dunia bumi ku menyembah. Nabi-Nabiku berani jalanku, Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah berkata, dunia bumi ku menyembah. Nabi-Nabiku berani jalanku, Kau Tuhan Allah, Kau Raja, Allah berkata, dunia bumi ku menyembah. Nabi-Nabiku berani jalanku, Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Haleluya, Tuhan Allah yang perkasa. Kau Raja, Allah berkuasa, surga bumi ku menyembah. Dan firman-Ku berani jalan.